Nirwana Cars nan gagah. Senja di tanah Mangkasar. Hiruk pikuk kota tiada henti. Terhubung di bumi angin mamiri. Bersama Minali Rohanta, inilah Journey Way to Explore. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, serta simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara. Akhirnya sampai juga di Makassar. Ramai ya tadi yang tiba di sini. Jadi Bandara Sultan Hasanuddin ini tuh menjadi hub transportasi dari ataupun menuju ke Indonesia Timur. Gak hanya itu aja, di sini juga sebagai connecting destinasi pariwisata. Contohnya nih di sini terlihat tuh banyak banget di gambar-gambar wisata di Sulawesi Selatan. Ada rumah adat Toraja dan juga ada patung Yesus memberkati. Jadi di sini kalau mau ke Toraja bisa naik pesawat. Nggak hanya itu juga, di sini juga ada penerbangan internasional. Contohnya untuk umroh ataupun naik haji. Sebagai hub, jadwal penerbangan dan lalu lintas udara serta aktivitas penumpang di bandar udara ini sangat padat. Faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kesehatan menjadi perhatian yang utama. Dilakukan berbagai pengaturan, pengawasan, dan pelayanan sehingga pengguna transportasi udara senantiasa merasa aman, teratur, dan nyaman. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan, petugas melakukan pemeriksaan tiket saat memasuki bandar udara. Bandar udara ini juga turut berperan dalam memperlancar arus barang melalui layanan kargo udara dari ataupun ke Indonesia Timur dan Barat, bahkan rute internasional. Adanya jalur transit bagi penerbangan jarak jauh, hingga ruang tunggu dengan ragam fasilitas. Saat ini transportasi di Kota Makassar sudah mulai terintegrasi. Saat tiba di Makassar dari Bandara Sultan Hasanuddin, saya akan naik angkutan pemadu moda bus Damri menuju kota dan turun tepat di depan hotel. Dengan tarif jauh dekat Rp40.000, kita bisa berhenti di 15 titik pemberhentian dengan titik akhir di Pantai Losari. Bus yang saya naiki ini sudah memenuhi standar keselamatan. Dan terdapat palu pemecah kaca jika dalam keadaan darurat. Angkutan pemadu moda ini membuat perjalanan menjadi mudah, praktis, dan nyaman. Selang 1 jam perjalanan akhirnya tiba di hotel sekitaran Losari. Lokasi ini sangat strategis untuk berwisata. Nah, jalan-jalan kali ini saya akan ditemani Sarifa, teman saya dari Makassar. Hai Nanti, apa kabar Mbak? Ih, baju-baju. Udah jago nih ya. Jago dong, sudah terbiasa di Makassar. Benar. Nah, gimana kalau hari ini kita jalan-jalan keliling kota Makassar? Boleh. Tapi naik apa nih? Kita harus cobain transportasi umum sini, namanya Transmaminasata. Kami naik Transmaminasata atau teman bus dari depan kantor BPS dengan jalur koridor 1. Transmaminasata ini merupakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Angkutan ini juga menyinggahi titik-titik strategis seperti pusat perbelanjaan sehingga memudahkan mobilitas kita di Makassar. Jadi bus ini meminimalisir kemacetan, pemborosan BBM, serta tingginya polusi udara. Kami pun dapat bus berukuran sedang yang menampung 40 orang dengan jumlah kursi 20.
Jadi ini kita mau kemana? Nah, jadi ini kita mau ke arah Tanjung Bunga sampai Galesong nanti. Tapi nanti kita bakalan lewatin beberapa tempat wisata nih di sini. Ada Pantai Akarena, ada Pantai Galesong juga nanti, sama ada yang baru nih, Pantai Bosoan namanya. Ini banyak pantai juga ya? Banyak banget sepanjang jalan Tanjung Bunga ini. Ini Mamina Sata. Nah, itu bisa ya ngelewatin beragam Bisa. tempat. Sejak masa uji coba pada November 2021, Transmamina Sata masih disubsidi oleh pemerintah sehingga masih bebas biaya. Dalam satu hari, 87 armada dioperasikan. Jumlah harian penumpang pun dapat mencapai 9.100 orang di hari dan waktu tertentu. Cukup lumayan membantu banget sih, karena setiap pulang bisa gratis juga transportasinya untuk pulang. Menurut Mbak, fasilitas di sini seperti apa? Bagus karena ada AC-nya, dingin, dan juga keamanannya terjaga, ada CCTV. Tapi sering rame nggak di sini? Rame. Manfaat Transmamina Sata begitu dirasakan Grace yang dahulunya selalu menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini pun beralih ke kendaraan umum. Menjelang matahari terbenam adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Losari. Iva, ini jadi salah satu wisata baru ya di sini? Iya, karena ini juga masjid yang unik kan, ada 99 kubah, terus juga dirancang sama Ridwan Kamil. Oke, pantesan unik banget ya. Dan ini view terbaik di Anjungan Pantai Losari. Sudah sampai di Losari, hal yang harus dicoba juga yaitu kulinernya. Cantik tahu ya pemandangannya. Apalagi sambil makan Pisang epe. pisang epe. Ini ciri khas banget di sini ya. Ciri khas Makassar, makannya pun harus di Pantai Losari. Didukung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Didukung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, Sulawesi Selatan akan merasakan transportasi kereta api. Kereta ini akan ditargetkan rampung pada 2023 untuk melayani angkutan penumpang keperintisan serta angkutan barang. Saat ini, pengerjaan jalur angkutan barang terdiri dari 3 tahap yang menyediakan akses jalur kereta api menuju kawasan pelabuhan. Operasi angkutan barang memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama tonase sampai ke Pelabuhan Garongkong sepanjang 66 km dan melalui 7 stasiun. Nantinya infrastruktur ini akan dimanfaatkan untuk mengangkut semen dan bahan-bahan mentahnya serta hasil alam lainnya. Sedangkan untuk angkutan penumpang keperintisan, tahap 1 akan dimulai dari Stasiun Maros menuju Stasiun Baru sepanjang 71 km yang akan berhenti di 8 stasiun. Tim Journey kali ini berkesempatan untuk merasakan jalur kereta api di Sulawesi Selatan dengan menggunakan kereta ukur. Saat ini kereta ukur berfungsi untuk mengukur geometrik jalur dan bentuk rel kereta beserta kecepatannya. Kereta ukur digunakan untuk memastikan jalur kereta yang dioperasikan nantinya memenuhi standar keselamatan. Wah, nanti ini menarik nih. Iya ya, ukiran-ukiran gitu. Ini tuh ukiran khas dari Toraja. Oh, dia tuh Iya. khas Sulawesi Selatan ya, Iya. berarti ini. Tuh, detail-detailnya. Kereta api Sulawesi Selatan dirancang tanpa perlintasan sebidang, sehingga lebih selamat bagi pengguna jalan. Selain lebih selamat tanpa perlintasan sebidang, maka ruang gerak kereta menjadi optimal. Jalur ini pun didesain untuk mampu mengantarkan kereta dengan kecepatan 120 hingga 160 km per jam.
Nih, saat ini aku sama Sarifah lagi naik kereta ukur untuk melihat pembangunan rel kereta yang baru di Sulawesi Selatan. Nanti ini akan dari Parepare ya, Mas Masinis? Ya, Parepare. Dari Makassar ke Parepare. Makassar ke Parepare. Tapi ini kita uji coba kemana, Sarifah? Tadi kita dari stasiun Tanete Rilau, terus kita menuju stasiun Pelabuhan Garong. Garongkong. Itu 3 stasiun ya, dengan jarak sekitar 15 km. Untuk mengakomodir angkutan logistik, spesifikasi lintasan kereta ini menerapkan teknologi lebar rel 1435 sesuai standar Eropa dengan R60 yang memungkinkan dapat mengangkut beban lebih dari 20 ton. Kereta uji coba dari stasiun Maros menuju stasiun baru direncanakan akan diresmikan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum penghujung 2022. Kereta api Makassar Parepare ini merupakan jaringan kereta api pertama yang dibangun di luar Jawa dan Sumatera, sehingga merupakan prioritas bagi pemerintah untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar wilayah antara barat dan timur. Dan kemudian salah satu bukti bahwa kegiatan ini didukung sepenuhnya adalah bagaimana pembangunan kereta api ini dilakukan melalui integrasi sumber-sumber pembiayaan, termasuk dengan Rupiah, dengan SPSN, maupun dengan KPBU yang melibatkan investasi dari swasta. Bagaimana dia dapat mendukung pengembangan wilayah, tentu memerlukan peran dari semua pihak, terutama dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha, agar infrastruktur yang dibangun ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, dan itu dapat ditunjukkan melalui seberapa banyak angkutan penumpang maupun barang yang nanti akan memanfaatkan jaringan sarana ini. Terkait dengan kereta api, memang kita punya program mengembangkan di luar Jawa dan Sumatera yang pertama. Jadi kita ambil wilayah Sulawesi karena memang pertama penduduknya di Sulawesi lebih banyak. Yang kedua logistik di Sulawesi cukup besar. Dan ketiga memang kami punya rencana Trans Sulawesi Railway dengan harapan jalan rayanya akan semakin baik dan logistiknya semakin murah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diteruskan, karena ini kan baru 150 km ya, nanti harapan kami kereta api ini bisa menjangkau semua provinsi di Sulawesi. Ketika kita bicara logistik, mungkin setelah kereta apinya terhubung dengan suatu Sulawesi, ini baru bisa terjawab apakah dia bisa mengurangi logistik. Jalur ini memang jalur wisata juga. Ada ramang-ramang, ada geopark di sana. Sebenarnya tidak jauh dari bandar udara. Sebenarnya kami ke depannya lagi menggagas supaya kereta api ini langsung masuk ke bandara. Jadi jalur wisatanya bisa dilalui sampai dengan Parepare. Tapi ini masih sampai baru, jadi belum sampai ke Parepare. Di sana banyak wisata yang cukup eksotik. Secara konsep, karena ini adalah kereta yang baru kita kembangkan, maka konsepnya masih perintis, subsidi lah bahasa kita. Jadi kita mungkin akan memulai dengan satu rangkaian kereta dulu, 4 gerbong, dia hanya setiap jam sekali. Nanti begitu pertumbuhan penumpangnya semakin bertambah, polisi kita juga akan menambah rangkaiannya. Stasiun Ramang-Ramang memiliki daya tarik tersendiri karena dekat dengan lokasi wisata. Dari stasiun saja, pemandangan Bukit Kars sudah terlihat megah. Nantinya, pengguna kereta api cukup berkendara sekitar 10 menit untuk sampai ke dermaga kecil untuk melihat Kars lebih dekat lagi. Tim Journey pun langsung mencoba naik kapal menyusuri Sungai Putih. Sepanjang Sungai Putih, Minanti dan Sarifah tersenyum kagum akan megahnya gugusan Kars yang menjulang tinggi. Selama menyusuri sungai, kami diwarnai kesejukan dari pohon nipah dan bakau di sisi kiri dan kanan. Nah, yang paling menariknya, selama berlayar kami melihat seperti batu timbul ke permukaan. Hal tersebut dikarenakan kombinasi air meteorik dan pengaruh pasang surut. Penyusuran Sungai Putih sepanjang 2 km berakhir di Kampung Kars Ramang-Ramang, Desa Salendra. Berada di sini, serasa dikelilingi oleh Bukit Kars yang berdiri gagah. Karakteristik kawasan ini mencerminkan sistem Kars Muara yang memperkuat identitas Maros Pangkep. Kars di Ramang-Ramang ini terbesar ketiga di dunia setelah Sini di Madagaskar dan Silim di Tiongkok. Wisatawan bebas berkeliling di Kampung Berua.
Minanti dan Sarifah pun terus menyusuri jalan yang dibuat menggunakan kayu untuk melihat indahnya kekayaan alam Sulawesi Selatan. Didukung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Didukung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pariwisata dapat mengangkat perekonomian di timur Indonesia. Hal ini terlihat dari kelancaran distribusi logistik di pelabuhan yang menjadi tanda perkembangan wisata. Pelabuhan Makassar adalah salah satu pelabuhan utama di Indonesia serta menjadi simpul atau hub utama di kawasan timur Indonesia. Saat ini saya berada di Pelabuhan Makassar yang menjadi pintu masuk dan keluar dari wilayah tengah ke timur ataupun barat buat penumpang ataupun logistik. Contohnya ini September 2022, penumpang pun sudah bisa menyeberang dari Makassar menuju Papua. Sedangkan untuk tol laut atau kapal logistik yang disubsidi negara bisa nih dari Makassar menuju Maluku. Saat ini, Pelabuhan Makassar terus dikembangkan yang bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi arus logistik, menstimulasi kegiatan ekspor-impor di kawasan timur, serta mengefisiensikan biaya ekspor yang selama ini dilakukan melalui Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Dalam program tol laut, kehadiran pelabuhan ini juga menyinergikan 12 provinsi di wilayah timur Indonesia dan menghubungkan 34 provinsi. Tol laut diperuntukkan agar proses distribusi barang terjadwal dan terjangkau. Tak hanya itu, tol laut juga ditujukan untuk menekan disparitas harga yang tinggi dan memangkas biaya operasional, sehingga pengusaha ataupun pelaku ekonomi lebih diuntungkan. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, salah satu manfaat tol laut yang sangat terasa ialah di Asmat. Untuk laut, itu karena Indonesia negara kepulauan. Ya, tidak semua daerah bisa dengan darat. Nah, negara kepulauan ini memang dibutuhkan angkutan logistik lewat laut. Ya, terutama daerah-daerah pulau-pulau kecil, kebutuhan itu harus ada. Nah, makanya tol laut atau mungkin ada bentuk angkutan barang lainnya yang disubsidi. Ini harus berkembang. Ya, yang jelas kalau daerah-daerah kepulauan, kapal menjadi hal yang penting ya, laut ya. Daerah-daerah 3T perbatasan memang itu perlu dukungan kapal laut yang perintis, ya, dapat subsidi. Artinya mereka bisa mendapatkan barang yang tidak begitu mahal, ya. Dengan demikian ekonomi mereka akan berkembang nantinya. Beberapa daerah yang kami lihat itu juga sudah melebar, contohnya Asmat yang dulu terisolir sekarang sudah tidak lagi. Adanya kapal, adanya bandara, ya, dengan pesawat yang cukup representatif bisa berkembang. Tapi pemerintah membangun pelabuhan cukup besar di Asmat. Nah, sekarang rutenya kapal itu ya dari Pulau Jawa, Makassar ya kemudian ke Timika, mereka singgah di Asmat. Ini saya lihat perkembangan di Asmat itu sudah nggak jadi tertinggal lagi. Daerah dulu tertinggal, sekarang dibangun pelabuhannya cukup bagus, kemudian standar bandara juga minimal dengan pesawat ATR. Ini bisa berkembang meskipun orang dulu tahunya nggak mau di sana katanya malah dan sebagainya. Sekarang jauh berkembang. Nah, dengan ada pelabuhan tadi berarti logistiknya jalan. Sampai di sana itu kapal-kapal kira-kira jam 1, jam 2 malam. Kapal motor besar-besar itu kan. Ada kalau nggak salah seminggu bisa 2 kapal. Jadi mereka hubungan selama ini ke Merauke-nya bisa dipermudah dengan tol laut tadi. Kemajuan transportasi di Sulawesi Selatan disambut hangat oleh warga. Contohnya saja dalam tol laut dan kereta api. Tentu kehadiran Pelabuhan Soekarno-Hatta sangat membantu pengusaha lokal yang ada di sini, apalagi memudahkan transportasi menuju ke wilayah timur Indonesia. Baik transportasi barang maupun transportasi manusia. Tentu Pelabuhan Soekarno-Hatta ini sangat membantu lah. Apalagi sekarang ini nonton-nonton bola ada di Parepare. Sekarang kalau ada rel kereta api kan tidak susah lagi. Kalau di sini tidak susah lagi. Bahkan ikan di sana bisa dibawa ke sini, di sini bisa dibawa ke sana. Itulah kemajuan masyarakat. Nah, satu lagi nih traveler, kalau sudah di Makassar, jangan lupa menyempatkan berwisata bahari di sana. Salah satu lokasi wisata bahari yang tak jauh dari Pelabuhan Makassar yaitu Pulau Samalona.
Perjalanan dimulai dari Dermaga Kayu, Bangkoa. Tim Journey harus menyeberang dengan cara menyewa perahu motor sekitar Rp500.000. Lama perjalanan yang kami lalui sekitar 25 menit. Sesampainya, ternyata saat ini di Samalona tak hanya untuk sekedar bermain pasir di pantai saja travelers. Sudah banyak penyewaan jet ski ataupun banana boat seharga Rp150.000. Terdapat juga penyewaan alat snorkeling jika pengunjung ingin melihat bawah laut Samalona. Namun kali ini saya akan sedikit bersantai saja di pinggir pantai. Tak jauh, akhirnya saya menemukan penjual kelapa muda. Duduk di lokasi yang teduh menikmati kelapa menjadi pilihan yang tepat untuk menutup hari. Jika pengunjung ingin merasakan bermalam di Pulau Samalona, terdapat penginapan tak jauh dari dermaga. Harganya pun variatif, mulai dari Rp200.000 per malamnya. Usai sudah jalan-jalan di Pulau Samalona, sudah menikmati kelapa di pinggir pantai, melihat orang-orang sekitar bermain jet ski, terus ada banana boat dan lainnya. Jadi transportasi di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Makassar, sudah semakin maju dan tentunya pariwisata akan membangkitkan ekonomi di sini. Ewako! Metro TV